Hai Sobat Beko semua. Kali ini mungkin agak berbeda ya di episode ini ini podcast coy. Bukan ini Jadi pagi ganti. sih ya. Jadi ya ini bikin podcast kalau lupa. Jadi dibikin podcast kali ini mungkin kemarin dari Putri ya. Untuk kali ini aku ambil alih sementara. Jadi Putri, mohon maaf ya Put. Aku di sini sementara. Nanti mungkin ke depan Putri lagi gitu. Oke, di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial ini ya. Mungkin dari dulu aku sering lihat nih IG-nya, bahkan sebelum bikin kreatif berdiri pun aku selalu lihat sebagai referensi ini. Ini salah satu emang satu ya foundernya. Nanti ceritain aja. Oh gitu, oke. Ada Mas Rizky. Ya. Oke. Halo Silakan semuanya. perkenalkan diri. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak pidato ya. Iya. Oke, aku Kikur dari Ini Pagi. Nama asli Rizky Kurniawan Darsono. Disingkat aja Kikur. Kikur ya itu. IG-nya Kikur. Namanya Kang Kikur. Oh, @kangkikur itu. Iya. Bisa di-follow. Nanti ada teksnya. Ada nanti jangan. Itu Mas Jelang biasanya itu. Oh, oke. Ini editornya Mas. Oh ya, editor. Oke. Gitu aja ya. Mungkin sedikit pengenalan. Ini Mas Kikur. Kang Kikur ini ya. Ini founder dari Ini Pagi. Iya. Mungkin banyak bertanya, Ini Pagi itu apa Mas? Sederhananya tuh Ini Pagi sebenarnya studio desain ya. Studio desain. Cuma kami biasanya tiap tahun ganti positioning di bio IG-nya diganti. Di tahun ini kami menuliskan teman belajar desain dan industri kreatif. Aci ya. Oh, teman belajar. Berarti lebih ke edukasi atau? Iya, lagi banyakin bikin edukasinya. Tapi gitu. tetap ada core sebagai studio desainnya tetap jalan. Studio desainnya. Oke. Tetap jalan gitu. Itu dari kapan itu Mas berdirinya Mas? Kalau tanggalnya aku sebenarnya nggak yang memproklamirkan banget ya tanggal sekian. Tapi aku seingatku beli domain itu 11 November 2014. Oh, cukup lama ya berarti ya, berarti udah hampir 9 tahun. Wih, Ya hampir 9 tahun. 9 tahun. Ya. Itu berdiri di mana Mas? Jadi dulu di Jogja. Jogja. Di Jogja zaman kuliah semester berapa ya? Semester akhir lah waktu itu sama teman-teman pengen bikin perusahaan gitu kan. Bikin studio desain. Awalnya juga nggak cuma desain grafis saja. Jadi emang ada desain grafis, ada web developer, ada properti bagian perumahannya. Itu berdiri emang di Jogja dan dulu ya dari zaman ngekos sama sekali nggak ada kantor dan bahkan aku nggak ada laptop. Oh gitu. Gitu. Jurusannya apa Mas dulu sekolahnya? Aku dulu rada panjang ya. Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan. Jadi itu gelarku sebenarnya SPD, Sarjana Pendidikan. Pendidikan berarti ya. Pak Guru. Oh, Pak Guru Iya, harusnya. Guru STM. Oh gitu. Gitu. Tapi ada hubungannya dengan desain-desain gitu atau sama sekali? Ada. Pada Ada akhirnya ada sih karena di sana kan sebenarnya belajar teknik sipil yang nantinya diarahin buat pendidikan. Itu juga kayak belajar manajemen konstruksi, manajemen proyek, manajemen orangnya juga ada. Paling nggak tetap kepake sih. Oh gitu. Jadi nggak yang sama sekali hilang blas gitu. Oh iya. Dari 2014. Iya, 2014. Berarti bidangnya ke desain. Kemarin aku lihat kayak kebanyakan icon ya. Iya. Icon. Jadi bisa dibilang alhamdulillah dapat label sebagai spesialis icon tuh dari 2016. Oh 2016. Iya, ceritain nggak? Boleh. Okay. Boleh banget ceritain. Siapa tahu nggak mau. Oh ya pasti tahu lah gitu. Jadi 2016 itu pas itu ada email gitu. Jadi kan dulu udah upload portofolio di Dribbble, di Instagram dan segala macamnya. Ada email masuk dari aku lupa dari Perancis atau dari Denmark gitu. Mereka butuh icon set gitu buat video player. Ada play, pause, stop, caption. Ada berapa gitu tuh. Pokoknya nggak sampai 10 biji. Terus nego-nego harga karena aku nggak tahu harganya berapa. Tembak aja, set gitu, deal. Beneran nih, langsung kerjain. Tombol play, Mas Abdul tahu kan ya tombol play? Iya, segitiga. gitu. Aku pengen bikin yang awalnya yang mutakhir yang kayak Tron, tahu film Tron nggak? Yang kayak Tron kayak futuristik gitulah. Oh iya. Kalau kayak gitu segitiga, wing. Enggak, segitiga aja ada roundednya dikit. Kayak gitu. Iya, terus tombol pause 2 garis tuh. Iya.
terus tombol aku lupa antara stop atau record. Stop kan kotak ya? Iya. Udah. Mungkin yang fast ini kan 2 segitiga. Itu kayaknya malah nggak ada. Nggak ada. Oh gitu. Itu dibayar, terus aku kaget kan. Kayak gini dibayar beneran gitu. Jangan-jangan emang ada profesinya gitu. Aku cari-cari dan waktu itu berbekal aku cuma bisa AI, Adobe Illustrator. Belum tahu gimana bikin icons yang baik, yang benar gimana, yang bagus. Ya main feeling lah. Terus akhirnya penasaran pengen belajar, yaudah belajar otodidak jalan. Akhirnya malah sering produksi icons juga. Gitu. Berarti awal mula ini pagi itu fokusnya desain, berbagai macam desain gitu. Sebelum akhirnya memutuskan untuk fokus di icon nih. Berbagai macam desain yang bisa dibikin. Apa aja permintaan pasar gitu ya? Iya gitu. Ya semacam palu gada lah. Oh gitu ya. Dulu itu aku masih ingat beberapa teman kampus kayak misalkan ada yang bikin usaha apa gitu, bisa bikin logonya nggak bisa gitu. Dan pengennya awal banget emang pengen jadi logo spesialis gitu. Dan zaman itu kan 2014, setahu sebenarnya yang aku tahu cuma ada 99 gitu kan, freelancer.com segala macam buat kontes gitu kan. Nyoba-nyoba ikut dan gak pernah menang. Gitu. Iya dong. Nah, dari yang teman-teman gitu pesan logo buat waktu itu ada apa ya? Jualan handcraft gitu, jualan tas, kulit segala macam. Terus kayak ada teman punya toko kue minta bikinin packaging sama brosurnya. Siap, bisa. Ya sekadar itu sih, sebisanya apa. Yang nggak bisa pun kalau misalkan diulik bisa ya kita iyain gitu. Kami iyain gitu. Oh gitu ya. Iya. Sebelumnya tadi udah ditanyain apa ya? Awal mulanya itu emang kok bisa kepikiran buat bikin studio desain itu? Menarik nih. Nah, jawab ya? Iya jawab dong. Jadi pas sebelum lulus kuliah itu kan aku sebenarnya masuk ke sipil, teknik sipil tuh bukan yang berjiwa sipil banget gitu. Karena ya alhamdulillah walaupun jarang remedi, jarang nilainya pas-pasan gitu, maksudnya nggak yang mengulang, tapi ya lulus aja gitu. Cuma nggak yang membekas banget. Emang dari awal pengen lulus itu nanti masuk ke industri kreatif apapun bentuknya. Waktu itu sempet jualan kaos, bisa nyamplon juga, bisa ngedesain juga, bisa bikin ilustrasi, vektor segala macam. Tapi tutup sebelum akhirnya lulus kuliah. Nah terus aku nggak mau nanti berkarya pakai bendera Kang Kikur, tapi ada sebuah nama yang ada tim di dalamnya gitu. Terus ngobrol sama teman-teman, waktu itu ada 5, ada aku, ada Udi, ada Zaki, ada Maman, ada Angga. Mas Abdul nggak ada yang tahu. Gak apa-apa. Itu masih sekarang, sampai sekarang atau? Udah enggak. Jadi tuh jalan. Jadi kan 3 orang temanku itu teman kelas, satunya itu kakak kelas jurusan matematika, jadi bocah pinter lah. Jadi pinter terus bisa mikir, iyalah. Tapi begitu jalan, sebatas ada calon klien tapi nggak jadi gitu. Kayak misalkan waktu itu ada sisi propertinya kan, ada service properti. Jadi waktu itu ada orang pasangan gitu mau ngerombak rumahnya gitu, udah ketemu segala macam. Oh iya. Nggak jadi. Terus atau mau bikinin desain kafe gitu, udah survei segala macam nggak jadi. Nah terus aku merasa terlanjur sayang sama nama Ini Pagi, walaupun bukan aku yang kasih nama ya. Terlanjur sayang, aku mikir ini eman-eman kalau udah selesai kuliah terus nggak dilanjutin. Akhirnya aku minta izin ke temen itu satu-satu, temen founder, ini boleh nggak aku lanjutin sendiri. Sampai akhirnya lulus kuliah aku lanjutin sendiri. Gitu. Jalan-jalan sendiri. Baru aku lulus 2015, 2016 tuh baru berani hiring. Itu pun formatnya part time gitu, belum yang full time gitu. Berarti per project itu juga atau waktu itu enggak, udah ada kayak aku udah ada kerjaan gitu, terus bantuin kerjaannya di situ. Oh gitu. Oke. Jadi emang udah kayak gaji bulanan lah. Siap. Gitu. Kalau boleh tahu itu Ini Pagi itu artinya apa gitu? Mantap. Nah itu. Ini Pagi terdiri dari 2 kata. Iya, ini dan pagi. Iya betul. Jadi ini deh, aku ceritain sedikit sejarah cari namanya deh. Pas ngumpul sama teman-teman founder di awal 5 orang itu, kurang lebih 2 mingguan itu kami sering rapat deh.
Cie. Ramahnya di mana? Kafe atau di mana? Enggak. Atau di Anak kos saat di itu nggak kos-kosan mengenal gitu. kafe. Di kos-kosan di Indomaret. Zaman itu masih baru-barunya Indomaret Point. Kalau di sini tuh Indomaret Plus apa ya? Iya, iya. Terus juga ya di kos-kosan bener ya, di Burjo kadang. Warmindo kalau sekarang. Iya, Warmindo. Terus di kampus cari tempat pojokan gitu buat cari nama yang bagus. Jadi aku sampai downloadin aplikasi nama bayi laki-laki, nama bayi perempuan, nama-nama planet, nama-nama bintang, nama-nama wayang gitu. Oh gitu. Tuh kami dulu pakai itu tuh kayak itu apa sih namanya? Board itu. Papan tulis lah ya. Papan tulis yang lipat gitu ya, papan tulis gulung-gulung. Di bawah ditulis setiap ketemu tulis draft namanya apa aja. Terus sambil diskusi mana yang cocok. Sampai akhirnya ketemu nama yang lumayan cocok, Ide Bagi waktu itu. Ide Bagi. Waktu itu Ide Bagi. Setelah ngecek di web, di Google, ternyata udah ada yang pakai. Oh, domainnya udah ada yang pakai gitu. Udah, entah domain atau udah bentuk perusahaan gitu. Terus Udi nyeletuk ini pagi. Ini pagi. Kayaknya cocok deh. Aku kan nyoba-nyobanya kayak kenalan aku Rizky dari ini pagi. Oh iya cocok. Jawabannya dari itu ya. Terus akhirnya ya udah ini pagi. Terus emang karena warna yang biasa aku pakai buat desain grafis itu warna-warna cerah, warna-warna cerah ceria gitu. Ya udah disambung-sambungin aja gitu. Dan akhirnya ngambil filosofi, ngambil keberkahan di waktu pagi. Gitu. Kenapa warnanya biru? Ya bagi-bagi warna biru sih. Berkah gitu pagi ya. Iya, gitu. Insyaallah. Amin. Iya. Ini pagi ya. Dan waktu itu juga referensinya kan cari nama yang pengennya ear catching, eye catching, gampang diingat. Paling nggak kalau orang pertama baca, pertama denger, ini pagi apaan sih? Ya, gitu. Iya. Dulu itu di Jogja ada agensi iklan namanya Petak Umpet. Kalau sempat tahu, itu legend. Petak Umpet ada Serengenge, ada Bujuk Rayu dan segala macam lah. Itu nama-nama legend di industri periklanan. Nah, menurutku namanya kayak nama main-main, tapi kerjanya bukan main. Gitu ya. Itu pengen begini kayak gitu tuh. Karena sebelumnya aku pas kuliah kan, tadi aku sempat cerita belajar nyablon dan jualan kaos. Itu brandku namanya ngaco. Jadi namanya tuh Kawos Maco. Kawos Maco. Nggak ada filosofinya sih. Emang karena zaman dulu tuh zaman dulu kan ramai Kaskus ya. Iya. Terus ada emot main Kaskus nggak? Sempat main Kaskus nggak? Enggak sih, kalau aku enggak. Pokoknya ada stiker yang itu buat nyebutin homo atau maho gitu. Maho. Nah aku kayak ini lucu gitu. Tapi zaman itu nggak ada LGBT ya, belum ada istilah gitu. Jadi itu kayak buat lucu-lucuan aja. Aku ngambil dari situ. Begitu udah pakai, kalau kenalan malah malu. Rizky dari Kawas Maco. Maco kok krempeng. Iya sih. Akhirnya nggak mau terulang lagi kesalahannya, cari nama yang rada bagusan, lebih bagus lah. Gitu. Syukur-syukur ada makna yang lebih dalam. Gitu. Bikin kreatif. Ketemunya. Nah, itu pun mungkin ya, itu kan yang bikin sebenarnya Angga. Mungkin dia pun melihat dari ini pagi nih, kata ini pagi. Makanya dia pun dua kata. Kita pun bikin kreatif gitu. Nggak tahu sih ya filosofinya enggak itu, soalnya yang itu kalau aku kan lebih ke teknisnya gitu. Siap. Kalau mungkin nanti bisa tanya ke Angga. Kayaknya kemarin juga kita episode berapa ya? Yang Mas Angga sih episode berapa ya? Pilot pertama 1 2 apa ya? Kayaknya ya itu jelasin tentang awal mulai itu. Ya itu. Kita pun referensi dari ini bagi dulu itu. Karena kita kan berdiri 2021 masih pandemi, kita masih peak banget. Iya. Oke. Masih pandemi itu masih apa ya? Ya baru-baru pandemi lah, udah 1 tahun itu. Iya, 1 tahun. Ya itu peluangnya kenapa kita fokus di sosmed ya, karena kebanyakan online ya. Kita pun ngerasakan kenaikannya drastis gitu. Ya alhamdulillah sekarang sampai berdirilah bikin kreatif di sini. Gitu. Oke. Berarti itu ya awal mula banyak berbagai ini sampai sekarang fokus di icon. Terus berarti mainnya di ini stok full luar negeri atau gimana? Bisa dibilang salah satu pendapatan paling gede emang dari stok ya, micro stock marketplace gitu ya. Jadi kayak ada situs-situs Envato Elements, dulu ada Flat Icon,
ada icons 8. Ini nanti mungkin bisa dibantu editor ya, tulisin biar yang denger apa masa ngomong ya? apa nanti ingetin kalau aku nggak lupa. Siap. Gitu. Jadi sebenarnya formatnya sederhana, kayak kami bikin icons, kemudian dijual di internet, orang pada download, kemudian kami dapat persenan dari download itu. Itu sih komposisinya sesederhana itu. Gitu. Dan kami juga nggak menutup kesempatan ketika ada orang yang mau order custom icons. Gitu ya. Dan kalau bisa dibilang dari luar, kebanyakan alhamdulillah dari luar. Tapi juga ada beberapa klien dari Indo juga. Oh, Indo juga. Gitu. Kalau di Indo berarti itu dapat kliennya itu dari IG atau dari mana biasanya? Macam-macam sih. Dari IG pernah, dari email langsung pernah, dari Dribbble, kalau main Dribbble itu juga pernah. Oke. Gitu. Dari IG itu yang menarik, aku pernah dulu ada yang komen di IG ini pagi kan. Ada avatarnya pakai Joker versi kartun, aku masih ingat kan. Tanya kalau mau kirim, bukan penawaran ya, dia mau tanya-tanya itu lewat email yang mana gitu. Aku kan waktu itu lihat foto avatar Joker, kayak ini kayaknya orang main-main ya. Iya. Ketika aku balas lewat DM, karena dia dari sebuah brand gede gitu. Lanjut deal. Brand Indonesia? Indo. Oh, Indo. Dan sangat menyenangkannya adalah ketika ditanyain budget, langsung ditanya rekening. Oh iya. Jadi buat teman-teman yang beranggapan bahwa wah kalian Indo jalur murah segala macam, enggak. Tergantung orangnya. Tergantung perusahaannya tergantung juga. Iya, karena itu benar-benar kayak ini budget berapa, Mas Rizky? Segini. Oke. Nggak lama, masih di hari itu. Langsung transfer dan nggak pakai DP-DP-an, langsung lunas gitu. Semangat sekali saya. Iya. 2000 berapa itu ya? Sebelum pandemi lah, gitu. Itu udah ada tim? Ada tim. Okay. Ada tim. Walaupun waktu itu karena masih seneng banget ngulik icons di teknisnya, aku masih ngerjain sendiri waktu itu. Oh gitu. Itu berarti masih di Jogja? Waktu itu di Jogja. Oh, di Jogja. Jogja. Oke. Icon, sebentar, aku bingung ini sebenarnya, aku karena ya bukan host ya, jadi kadang aku bingung tanyanya gimana. Oke. Kalau itu kan main stok itu sebenarnya gampang atau susah sih Mas? Mungkin ini ada yang mau udah sering dengar ya. Aku pun gitu dulu. Stok itu ya kita tinggal banyakin stok, kita upload, terus nanti tunggu orang bayar atau beli nanti dapat. Itu sebenarnya semudah itu atau mungkin ada gimana gitu kan, pasti ada seleksinya gitu ya Mas? Ya kita lihat alurnya sih kayaknya mudah ya. Tapi untuk menjadi kaya raya tidaklah mudah. Oh iya gitu ya. Jadi kayak ya emang konsepnya kayak kita bikin terus di-upload gitu ya. Tapi di balik itu kan ada riset keyword atau icon apa yang mau kita bikin kan. Mau diproduksi apa aja, terus jumlahnya, stylenya kayak gimana gitu. Itu juga sih, dan belum lagi di beberapa tahun terakhir emang market dari stok itu emang lagi rada menurun sebenarnya. Gitu. Terutama nah ini pandemi malah sebenarnya ngefek juga. Jadi pada menurun gitu. Aku pernah ngobrol gitu, ada yang emang market mengubah budgeting mereka gitu. Jadi istilahnya kayak ya tetap yang tadinya budgeting buat marketing dialihin buat yang lainnya gitu. Jadi itu tetap pengaruh juga, dan beberapa teman-teman desainer yang main di stok juga ngerasain itu. Ngerasain gitu. Iya kayak turun gitu. Itu gitu. Iya sih emang. Oh gitu ya. Jadi mainlah sosial media, bikin kreatif. Iya. Berarti kalau boleh spill nih mungkin Mas. Kira-kira stok yang ini pagi produksi sampai sekarang itu udah berapa ribu stok? 30 ribuan mungkin. 30 ribuan. Itu kecampur yang stok emang buat diupload sama yang buat klien gitu. Gitu. Kalau klien mungkin hitungannya dikit ya, kayak mungkin berapa puluh, nggak nyampe ratus lah. Ya mungkin kalau digabungin berapa klien ratusan sih. Cuma kalau banyak kan emang di stok yang sifatnya emang udah kami upload, kami jual, orang-orang tinggal download. Iya, pasif income gitu ya Mas. Sebenarnya nggak pasif banget sih. Oh iya, tetap harus dipantau. Kalau pasif kan yang aku tahu ya kita tinggal ngapain tetap mengalir pemasukan gitu. ya. Itu kita tetap harus dirawat juga sih, nggak yang ditinggal gitu. Karena ada kejadian, bukan ada ya, banyak mungkin ya. Pertama rajin banget bikin upload terus ditinggal lama, akhirnya juga turun terus. Turun. Gitu.
Karena market kan juga pengennya stok kita tetap update gitu kan. Kontributornya tetap update gitu ya. Gitu. Enggak cuma upload terusan ditinggal gitu ya. Betul. Gitu. Berarti kan kalau icon itu per paket atau per satu icon kadang? Bisa paket, bisa satuan sih Mas. Oh gitu. Iya, jadi kalau contohnya di iconvendor.com itu kita bisa nentuin harga jualnya per satuannya berapa, per paketnya berapa, bahkan per stylenya berapa gitu. Stylenya bisa. Gitu. Kalau buat klien biasanya hitungannya per satuan, makin banyak pesan bisa dimurahin lah. Oh gitu. Ya hitung-hitungan jualan lah gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Apalagi ya? Bentar. Wah ini. Gimana cara dapat klien dari luar negeri? Ya gitu. Pertanyaan ya. Gimana dapatnya klien dari luar negeri gitu Mas? Sebenarnya kami juga perlu banget belajar marketing sebenarnya. Dan kami masih menjalani proses itu. Kami baru sebatas tahu ya bikin portofolio entah di website kami yang sekarang lagi down. Mohon maaf teman-teman kalau ngakses inibagi.com. Kenapa down itu? Jadi kemarin sempat kena phishing attack gitu. 2 kali gitu. Terus kayak islah gue nanti dulu ngurusnya. Tapi dari hostingnya itu di ini ya karena kebanyakan ini ya. Entahlah spam karena atau apa ya. Kayaknya itu. Terus selain bikin web, bikin kan banyak tuh situs portofolio kayak Behance, kayak Dribbble, IG pun jadi portofolio juga. Terus Facebook sebenarnya juga bisa jadi portofolio juga. Main Facebook nggak sih Mas? Jarang sih. Kalau dulu waktu masih sekolah sih ya rajin. Namanya alay nggak? Iya alay. Itu udah pasti itu. Zaman-zaman anak 90-an ya mungkin ya. Kalau anak sekarang mungkin nggak pernah gitu ya. Kayaknya enggak. Mas sama tadi pojok kayaknya nggak tahu Facebook. Tahu Facebook nggak Mas? Iya. Oh tahu ya. Masih tahu. Sering bikin status ya. Oh masih. Oke. Ya dulu kan ya. Aku pun lihat ini 9 tahun yang lalu lihat statusnya ini. Aduh. Alay sekali 9 tahun gitu ya. Oke. Ya. Itu sih update portofolio. Kemudian update-nya itu kalau di Facebooknya itu berarti di halamannya atau di akun pribadi Facebooknya? Di halaman. Untuk upload. Halaman. Walaupun ya boleh juga di-share di akun pribadi juga gitu. Halaman ini bagi. Halaman ini bagi. Gitu. Itu terus tadi kan kayak situs-situs portofolio juga aku belum lama dapetin saran juga dari temen kalau misalkan update di Behance itu dibikin storytelling yang bagus. Studi kasusnya kayak gimana gitu. Jadi nggak sekedar upload karya ya gitu. Udah share gitu. Itu juga dioptimalin lagi setelah upload, di-share lagi ke banyak media gitu. Karena biar orang-orang lebih banyak tahu, oh si ini udah update kayak apa sih gitu. Kayak gitu. Terus yang sebenarnya pengen kami lakukan juga optimasi lewat ads dan segala macam. Cuma karena emang masih keterbatasan pengetahuan tentang itu, kami coba-coba masih belum nemu formula yang winning lah. Gitu. Pengennya sih kalau nemu yang winning kan cair kayak bikin kreatif. Ya mungkin tapi juga market Indonesia mungkin agak perlu edukasi ya tentang desain, tentang icon itu kan masih kadang icon desain kayak gitu kok harganya mahal gitu loh. Cuma aku sih bisa, anakku sih bisa bikin kayak gitu gitu. Karena banyak kan kayak gitu kan. Iya bener sih. Di Indo ini. Enggak sepenuhnya bener, enggak sepenuhnya salah. Tergantung orangnya, tergantung orangnya gitu. Kliennya kalau udah teredukasi ya dia paham gitu. Betul. Iya. Kalau yang personal kadang yang belum paham personal terus aku gawe kayak icon avatar. Nanti dulu. Download aja dulu. Jadi kami lebih saranin lebih cari yang emang paling nggak perusahaan lah gitu. Gitu. Iya. Karena emang kebutuhannya lebih jelas buat lebih apa? Jelas, buat aplikasi, buat website atau buat infografis mereka gitu. Oke. Tapi paling banyak kebutuhan icon di aplikasi gitu ya Mas? Aplikasi. Ya, coba aja cek HP. Iya, semua mesti icon nih gitu ya. Coba dihilangin, bingung nggak? Ya bingung. Iya. Itu berarti dulu belajar full otodidak itu Mas? Atau mungkin ikut kursus atau apa untuk belajar icon? Kalau iconsnya full otodidak, terus tanya-tanya senior sih. Tanya-tanya senior, terus cari-cari di internet segala macam. Sampai akhirnya udah cukup pede dan bahkan ada permintaan. Akhirnya bikin kelas online gitu. Iya, kemarin aku pernah lihat juga sering bikin itu ya. Di Inibagi itu ada pelatihan icon gitu ya. Jadi kami punya namanya Hobbit, kelas online belajar icon design gitu kan. Hobbit
COVID. Kobit. Heeh, KOBID. Nah, Kobit. Itu apa? Nah, kelas online belajar icon design. Kelas online belajar icon design. Ya, iya gitu. tuh. Itu juga lahir karena permintaan dari teman-teman gitu. Jadi dulu tuh sempat 2018-an kan ada kesempatan ngisi workshop di beberapa tempat di Jogja. Nah, teman-teman dari luar Jogja tuh pengen juga, Kang, ngisi juga di misalkan Bandung, Jakarta, mana. Terus aku sih sebenarnya kalau panitianya siap nggak apa-apa gitu. Tapi kan teknisnya repot banget, dan di masa itu tuh belum ngetren pakai Zoom, pakai Google Meet, itu belum umum lah. Nah, terus ada yang nyelutuk bikin e-course atau kelas online gitu. Itu apaan tuh? Nah, terus aku coba tanya ke temen Yokobom, kalau tahu. Oh iya, Yokobom. Tanya Yokobom. Jadi malam-malam, Mas, ketemu. Aku minta jelasin tentang kelas online. Ketemu, ngobrol, ngopi, dijelasin tuh segala macam. Oh, menarik ya. Aku coba bikin PO tuh, pre-order. Yang penting aku nargetin penjualan dari PO itu bisa buat produksi, bisa buat nyewa kamera, bikin skrip segala macam, nyewa tempat gitu. Ternyata tanpa diduga tuh lebih banyak daripada yang aku targetin di awal gitu. Ternyata laku ya gitu. Alhamdulillah laku gitu. Terus jalan-jalan diseriusin lagi. Jadi makanya kenapa akhirnya kami untuk saat ini ya lagi berusaha buat sisi edukasinya lebih kental, karena iya laku. Iya. Maksudnya ada yang butuh lah, ada yang butuh dan kami juga ada kebisaan di situ. Ya udah kita klopin aja gitu. Itu sih. Alhamdulillah sampai sekarang 1.300-an membernya. Iya, gitu. Wow. 1.300 kali. Kelasnya berapa nih itu Mas kalau boleh? Harga normalnya dulu itu 600-an. Oh, gitu. Tapi ya ada beberapa kali perombakan harga gitu kan. Iya. Terakhir nih di 299. 299 kali 1.000. Ya, banyak. Itu di platform sendiri, punya di website sendiri atau ini? Oh, di website sendiri. Di web sendiri. Cuma pada akhirnya kami ngulik lagi gimana caranya biar yang minim resiko. Awalnya itu bahkan sangat manual. Jadi pendaftaran lewat WA. Lewat WA, jadi kayak daftar WA, transfer manual segala macam. Sampai akhirnya bikin sistem di web. Itu juga otodidak juga sambil dibantu teman. Lewat WordPress segala macam diinstalin plugin member buat itu. Terus beres. Ternyata beberapa kali ada masalah, terus cari-cari cara lagi, terus akhirnya bisa pembayaran lewat web, bisa lewat ada kayak micro website gitu, itu juga bisa. Terus halaman aksesnya kami bikin kayak pakai halaman Notion gitu. Jadi kayak video, ada 40-an video di situ, ada video rekaman meet up di situ, ada video interview di situ, sama materi ebook dan tulisan lain juga di situ. Jadi tinggal akses, sama teman-teman bisa diskusi di grup Telegram. Gitu. Dan sebenarnya banyak orang-orang teman-teman member yang lebih jago dan itu saling support. Aku senangnya di situ, ekosistemnya udah hidup lah bisa dibilang. Gitu. Kelas online ya fokus. Itu sudah sampai 1.300-an. Itu masih jalan gitu. Sekarang ya? Masih jalan, masih dirawat gitu. Jadi karena alhamdulillah di grup Telegram itu udah ngebentuk ekosistem sendiri yang aku nggak online pun teman-teman pada sering bantu dan sering gitu, betul ya. Dan sering banget teman-teman itu ngasih update terkini gitu, yang aku baru tahu kayak ada market baru dari Korea gitu misalkan. Emang ada sih gitu. Cara daftarnya di sini, terus gitu ya caranya, aku ikut gitu kan. Atau ada misalkan ada yang minta komen-komen icon gue gimana teman-teman gitu, di komen juga gitu. Walaupun ya tetap ada masanya, kan ramai nggak tiap hari ya. Itu terus aku juga dari aku pribadi sebagai mentor itu online cuma di hari Kamis sama Jumat, karena aku juga manusia gitu. Maksudnya ada kegiatan lain. Terus juga menghindari burnout juga kan, karena awalnya dulu aku saking semangatnya tiap hari online gitu, malam siang segala macam, tapi kok fisik tidak kuat ya. Iya, gitu. Apalagi kan itu sistemnya adalah one payment ya, maksudnya sekali bayar bukan langganan gitu. Aku mikir-mikir lagi, dicocokin sama kebutuhan sama kemampuanku juga. Ini kayaknya nggak bisa nih kalau aku kayak gini. Terus akhirnya bikin jadwal mentor online di hari Kamis sama Jumat. Terus dibantu sama admin. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu ditampung dulu sama admin. Kalau emang nggak ada yang bisa jawab, kalau ada yang bisa jawab ya saling bantu aja. Gitu. Jadi kalau di Kamis pagi itu biasanya aku bukain grup chat terus kayak, ini udah dijawab, udah, ini belum, baru aku jawab gitu. Gitu. Ya. Jadi ya alhamdulillah banyak teman baru dan banyak hal mengagetkan di situ.
kaget dong. Wih. Iya iya. Jadi Iya. kayak ternyata member ada yang kepala sekolah. Oh, kepala sekolah. Aku lupa SD atau SMP gitu. Di daerah Solo Tawangmangu sana lah. Ada yang kepala sekolah. Ada yang developer dan udah expert gitu kan. Ada yang founder studio gitu. Ada yang ternyata emang aku yang perlu belajar banyak dari teman-teman di kelas sebenarnya. Tapi mereka masih mau belajar account gitu ya. Iya, makanya aku kaget banget gitu. Entah modusnya karena mengelarisi, alhamdulillah makasih yang udah melarisi. Atau ingin berteman, alhamdulillah pengen berteman juga. Ya banyak sih ya. Walaupun kami belum pernah survei yang tahun terkini seberapa persen semuanya tuh udah nyelesain materi, belum pernah survei. Tapi waktu itu 2 tahun 3 tahun lalu sempat survei, emang mungkin kurang dari setengahnya yang udah nyelesain materi, tapi udah cukup terbantu karena banyak teman-teman juga yang aktif sih. Gitu. Iya. Begitulah. Oke, balik lagi mungkin ke ini ya ke ini pagi. Iya. Mungkin ini udah dari 2014, itu pastilah ya ada namanya perjuangan gitu ya. Ketika di awal mendirikan, bisa nih sharing-sharing Mas. Oke. Di awal itu, terutama setelah aku jalan sendirian, ya nggak sama teman-teman. Itu udah lulus kuliah berarti? Udah lulus kuliah. Itu aku nggak tahu mau ngapain gitu. Saking apa ya? Belum berilmu ya, belum. Aku mau bilang bodoh atau kayaknya ya bodoh lah. Saking bodohnya tuh. Lah terus aku ngapa gitu. Nah, akhirnya waktu itu kan aku numpang di tempat kakak kan, di tempat mbakku di Jogja. Terus aku bilang ke bapakku, Pak, minta waktunya setahun buat ngurus ini pagi. Kalau ada hasilnya aku minta izin, minta restunya buat lanjut. Kalau nggak ada, wis manut aku suruh ngapain lah. Suruh kerja apa suruh ngapain gitu. Nah, ketika udah komitmen itu, walaupun emang nggak ada perjanjian tertulis, bapak mengiyakan, ibu mensupport gitu kan. Ya lebih serius karena udah istilahnya udah harusnya mandiri kan, udah lulus kuliah harus mandiri. Walaupun aku masih numpang di tempat kakakku, disitu aku mikir gitu, ini caranya gimana, ketemu sama teman yang lebih senior, yang lebih dulu jalan, minta saran-saran segala macam, semangatnya mulai naik. Nah, salah satu duka di awal itu pas belum punya koneksi internet yang memadai. Jadi entah di zaman ini masih ada atau enggak, di zaman itu masih ada modem colok USB. Yang kalau laptopnya kegeser dikit itu koneksi bisa hilang gitu. Bahkan aku iya benar kan. Aku pun zaman ini gitu ya. Iya kan, karena zaman di rumah gitu. Bahkan pakai ini kabel panjang ini di luar. Iya betul. Aku sampai beli itunya, beli kabel extender ya. Antenanya lah, antena itu. Nah, waktu itu kan ada komputer tuh, komputer desktop. Terus pakai itu, bahkan ngirim file 1 MB via email itu mungkin setengah jam dan gagal. Gitu. Setengah jam dan gagal tuh kayak oke. Nah, terus karena pertama cari kliennya, cari duitnya kayak gimana belum tahu. Ya qadarullah pas itu alhamdulillah ada yang entah gimana caranya masuk ke email gitu, bikin logo. Langganan tuh selama berapa kali. Itu orang luar negeri atau Indo? Orang luar. Aku lupa negaranya, tapi orang luar. Terus mandek karena pada orderan kesekian tuh dia minta bikin logo website pornografi. Nggak mau dong. Walaupun dibayar, nggak mau. Terus aku bilang jelasin, terus udah mandek gitu kan. Terus ini gimana lagi ya gitu. Ya ngerasa dukanya tadi di internetnya, terus di pengelolaan uang yang masih sangat amburadul sendiri. Uang masih mungkin belum UMR. Buat aku sendiri belum UMR gitu ya. Ini gimana caranya bisa makan, dan jadinya ya bahkan beberapa kali sengaja puasa yang aku nggak tahu itu dalilnya kayak gimana gitu. Karena ini nggak bisa, kalau makan terus nggak bisa nih gitu. Ya puasa aja deh. Tapi cuma beberapa hari ya, maksudnya nggak sampai per bulan-bulan. Karena ternyata aku tahu ada driver gokar pas itu ngobrol di Jogja pas zamannya pandemi awal. Driver gokar ada yang memilih buat habis Ramadan itu tetap lanjutin puasa gitu. Karena nggak ada duitnya gitu. Jadi aku mikir duka aku itu belum seberapa dibanding duka orang lain. Terus kayak oke. Jadi ya alhamdulillah itu jalan. Terus pas itu di momen ketika tanya-tanya ke senior, itu
seakan dibukain jalan-jalan baru, terus kayak nemuin situs-situs ada Factizi, nanti ditulis lagi editor. Iya, Factizi. Nah jadi kayak ya sebenarnya buat jualan vektor gitu ya, tapi mereka juga nerima pembukaan buat eksklusif kontributor. Aku coba daftar, keterima. Dari situ ya berarti aku kerja di Factizi selama berapa tahun, yang itu juga sebagian dibantu sama akhirnya nge-hire di awal, entah itu part time maupun sempat juga cari freelancer juga. Itu sih di fase-fase awalnya kayak gitu. Termasuk perjuangan gimana ngeyakinin orang tua dan orang sekitar bahwa aku lagi berusaha menghidupi diri sendiri lah minimal. Dan waktu itu juga mimpiku tuh masih cetek tapi menurutku realistis ya. Di saat itu temen X ini pagi founder awal tuh bilang, Kur, yang penting tuh dapetin 1 juta aja di Jogja bisa hidup gitu. Aku kayak terpaku 1 juta. Emang waktu itu bisa hidup gitu sih, alhamdulillah gitu. Dan alhamdulillah dikasih lebih gitu. Gitu sih. Gimana? Oke, itu tahun berapa itu, Bro? 2015, berarti 2015-an. Lulus kuliah kan 2015-an. Oh, itu berarti udah fokus Icon? Belum, karena Icon 2016-an baru kenal. Jadi 2015 tuh yang dari luar tuh kayak logo, terus yang Factizi itu bikin vektor-vektor stok gitu lah. Jadi kayak dikasih kata kuncinya apa aja, terus bikin gambarnya pakai vektor kayak gitu. Kayak bikin pattern, kayak bikin background, kayak bikin objek-objek yang sebenarnya tuh Icon, cuma aku belum tahu gitu. Gitu ya. Ilustrasi kayak gitulah. Berarti dari 2014 sampai 2016 itu ngandelin dari itu. Iya, bisa dibilang salah satu pemasukan terbesar buat hidup di situ juga, dari situ juga. Selain kadang nambah yang tadi aku bilang di awal sempat ada klien dari teman yang punya usaha, terus minta bikin logo, bikin apa, yaudah dari situ terus itu sih itu. Sempet dulu, itu fase sebelumnya sih, yang aku sempat jualan vektor wajah gitu, tapi nggak laku. Oh gitu. Tapi itu sebelum 2014 ya, sebelum ini pagi itu sempat, karena aku dulu senang banget pakai AI ya, Adobe Illustrator dan bisanya itu, terus sempat kenalan sama Corel Draw segala macam, tapi kayaknya lebih cocok di AI. Bahkan pas di awal ini pagi yang aku mulai jalanin sendiri tuh aku pengen banget menghalalkan gitu. Jadi gimana caranya Windows Ori, AI Ori, waktu kadang pakai Photoshop juga Ori, sementing berkah dulu gitu. Walaupun Oli nggak tahu pokoknya gimana caranya, yang penting dapetin dulu gitu. Alhamdulillah akhirnya jadi salah satu budaya di ini pagi gitu. Ya sebisa mungkin cari yang halal gitu, yang ori gitu. Gitu. Oke. 2000. Terus kan ya ini perjalanan menemukan Icon gitu. Itu belajar dari otodidak, terusan mulai upload itu Icon itu gimana sistemnya itu, Mas? Oke. Jadi tuh pas tadi yang 2016 kan sempat ada klien bikin Icon, terus aku tertarik karena menurutku buat orang yang kurang jago gambar realis atau gambar ilustrasi pakai pose segala macam, Icon tuh sangat membantu gitu. Oh, ini sebuah peluang yang bisa aku coba gitu. Terus ya browsing nemu di Indonesia itu ada icon designer yang pernah, ya sebenarnya nggak cuma icon designer ya. Jadi namanya Mas Budi Tandrim itu pernah ngeredesain icons buat Yahoo, Shopify dan beberapa brand gede gitu kan. Aku ngikutin beliau, ternyata kayak gini. Terus di luar ada beberapa nama kayak icon Utopia, terus Zack dan segala macam gitu. Aku baru tahu juga kan. Oh, ternyata emang ada yang senior banget itu. Bahkan ada yang namanya tuh aku lupa Paula atau siapa gitu. Jadi yang ngedesain ikonnya si Apple generasi awal, dan orangnya setahu aku masih hidup gitu kan. Oh, ternyata si betul udah mbah ya, udah senior banget gitu. Ternyata bisa ya gitu di situ ya. Terus cari dan tutorial segala macam. Ya alhamdulillah nemu gitu kan. Sudah di Factizi, tahu situs Freepik, coba daftar lagi. Ternyata dari Freepik diarahin buat ke Flat Icon. Jadi ada tes segala macam masuk sebagai kontributor di situ yang eksklusif. Jadi jalan 2 pemasukan, Factizi sama Flat Icon. As eksklusif kontributor gitu. Jadi yang eksklusif itu kayak ya kita karyawan di sana gitu, kayak ada target produksi bulanan,
kemudian ada gaji bulanan. Bedanya sama kontributor yang biasa kan, yang umum ya mereka upload terus pendapatannya dari penjualannya gitu. Kalau kami bisa dibilang kayak fix lah, seberapa banyak produksi bisa itu dibayarnya. Dan sempat juga ngerjain beberapa project internalnya Flaticon gitu. Oke. Yang jadi pertanyaanku ya mungkin sebenarnya sih itu kan tadi di Flaticon ya. Itu gampang nggak sih pendaftarnya? Mungkin yang newbie ini mana? Kalau daftar aja tuh gampang sih sebenarnya. Kalau daftar aja ya. Daftarnya. Iya, gitu. Cuma emang semakin kesini semakin kesana. Oh gitu. Berarti dulu belum ada seleksi atau tetap ada seleksi gitu? Dulu ini kontributor biasa ya. Kontributor biasa itu siapa aja bisa daftar. Cuma kalau yang sekarang itu harus kayak ngupload 20 atau 40 icons dan kualitasnya harus terjamin gitu. Kalau misalnya kualitasnya kurang langsung di ban. Oh gitu. Di ban itu berarti nggak bisa ini pakai akun itu nggak bisa lagi ya? Setahu gue ya harus bikin lagi gitu. Karena aku pernah nyoba iseng bikin email baru gitu kan, email baru terus coba daftar harus ke ban gitu. Oh ternyata kayak gitu ya. Itu kalau yang kontributor umum, tapi kalau yang kontributor eksklusif itu lagi penutupan sih, belum ada pembukaan lagi. Mungkin karena udah cukup banyak stoknya juga sih gitu sih. Dan setahu aku mereka kan baru akuisisi Icon Finder ya, jadi kayak ada market lain yang diakuisisi sama Flaticon. Ya mungkin itu nanti database ikonnya juga lebih gede lagi. Dan mereka juga nggak terbatas icon aja. Icon iya, ilustrasi iya, stiker juga iya gitu. Font aku lupa, font mungkin iya. Tapi entah itu masuk ke Freepik apa Flaticon aku lupa. Oh gitu. Oke. Ya ini pengalaman buat kita semua ya mungkin ya yang belum tahu tentang icon ya. Ternyata di dunia ini tuh ada jualan icon ternyata menggiurkan ya. Tergantung ya. Ya namanya semua itu ya sama aja jualan ya. Kalau kita produknya bagus, ininya bagus ya bisa juga ya laris gitu ya. Makanya salah satu yang kami pegang ketika bikin promosi buat kelas online belajar icon design itu, berusaha nggak yang share tampilan pemasukan berapa dolar gitu segala macam, cuma sebatas ini bisa jadi tambahan pemasukan segala macam. Bahkan buat teman-teman yang mau terjun itu, aku nggak ngerekomenin langsung misalnya resign terus terjun full sebagai freelance icon designer, jangan sih, karena sangat berisiko gitu. Apalagi di fase sekarang yang mungkin bisa dibilang nggak lebih laku atau nggak lebih laris daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Apalagi kan ya sekarang semakin banyak ini juga ya saingan, banyak ini banyak orang pun ya. Belum lagi ada teknologi AI, artificial intelligence. Iya, itu udah mulai ini nggak untuk icon mempengaruhi juga. Kalau ke icon sih malah sebenarnya aku ngerasa kebantu karena buat ngeriset keywordnya itu sangat terbantu gitu. Itu keyword, judul segala macam kebantu. Cuma belum nemu sisi yang wah ini akan mengancam kehidupan manusia gitu. Belum, dan semoga enggak sih. Kayaknya enggak lah. Kayak nanti dari AI-nya bisa bikin account sendiri dan itu original. Iya, mungkin bisa ya, mungkin ya. Karena yang vektor kan itu ya. Gambar vektor, gitu gambar semi realis segala macam, bahkan tulisannya hyper realis udah mulai ini. Tapi kalau yang aku lihat tetap ya mereka keren, hasilnya keren, cuma rasanya itu nggak ada, bukan nggak ada ya, tetap kurang ya. Sentuhan manusia emang beda gitu. Iya tetap ya, tidak bisa tergantikan oleh AI gitu ya. Makanya kenapa pas pandemi terus kita semua berjarak jauh kan, beberapa orang ngerasa pusing, kayak, aduh, aku butuh bertemu sama orang, butuh ngobrol gitu kan. Rasain nggak mas? Atau malah seneng? Dulu iya sih. Kan beda banget kehidupan itu, beda banget ya. Nah itu. Ya ada senengnya ada enggaknya sih. Mungkin ya kuliahnya lebih seneng sih. Jadi gak harus berangkat ke kuliah gitu ya. Tugas online bisa minta tolong kayak gitu ya. Lebih santai. Iya gitu ya. Cuma ya kan sentuhan manusia tuh kayak ketemu ngobrol gini, ngopi atau minuman apapun di sini. Itu kan enaknya ketemu bareng kan. Tetap memang beda rasanya kita ngobrol Zoom atau apa ya tetap beda. Emang enakan itu ya. Betul. Oke, lanjut tadi mungkin ya dari 2000 itu udah mulai fokus ya. Itu berarti setelah itu fokus full icon, bikin icon itu ada targetnya nggak mas? Mungkin tiap. Jadi itu target tetap ada ya. Mulai dari 2017
2016 kan mulai hiring, 2017 juga kayak bongkar pasang tim segala macam. Terus belajar delegasi segala macam, bikin sistem yang lebih rapi kayak gimana. Biar maksudnya yang bikin icon tuh nggak cuma aku doang, tapi dibantu teman-teman. Yang alhamdulillah aku dikarenai teman-teman yang itu mereka lebih jago dari aku. Iya. Aku kaget pas pertama dapat teman, dapat karyawan, ternyata skillnya wow gitu kan. Terus beberapa kali dapet kayak gitu, bahkan ada anak magang yang serba bisa. Wah ini keren banget nih. Dan sekarang pada jadi orang gitu kan. Aku ikut seneng gitu kan. Jadi target ada. Biasanya kalau sistem yang terbaru kami bikin targetnya itu, kalau mau ini jual di marketplace atau microstock ya, itu kami bikin per quarter, per 3 bulan. Per 3 bulan. Ya, jadi kan ini quarter 1 2023. Nah itu udah direncanain dari quarter 4 2022. Jadi dari akhir tahun lalu itu udah nge-reset jumlah yang mau kita produksi berapa, kemudian temanya apa aja, kemudian stylenya kayak gimana, itu udah di planning gitu ya. Di planning terus dibagi-bagi, si A ngerjain berapa, si B ngerjain berapa, si C ngerjain berapa. Dan itu biasanya targetnya tuh dihitungnya jadi per minggu gitu, target per minggu, atau ya gambarnya per bulan lah, per bulan misalnya berapa ratus gitu lah per orangnya ya gitu. Itu sih nggak sampai yang sehari harus jadi berapa 1, gitu, 2, 3 gitu gitu. Enggak sih, enggak yang harian, tapi udah per bulan atau bahkan per minggu lah. Tadi targetnya per minggu gitu ya. Iya, per minggu. Kayak dulu per minggu kayak 2 set, satu set isinya 25 icons dengan style tertentu. Walaupun kalau style yang basic, yang anggaplah line atau solid dengan bentuk yang generik, itu bisa lebih cepat. Cuma ada beberapa tipe style yang kami coba emang explore lagi sih gitu. Terakhir mungkin pas masih produksi buat marketplace itu dalam 1 bulan mungkin berapa ya, 25 kali 8 itu berapa? 25 kali 8 200 kali 4 800-an mungkin per bulannya. 800-an icons per bulan ya, di-upload ya. Itu ketika ngupload udah pasti di ACC atau ada ini lagi biasanya dari... Ada lagi. Jadi tergantung situsnya lagi. Ya. Jadi ada beberapa situs yang kami dapat punya fitur auto approval gitu. Aku lupa istilahnya apa, cuma emang fiturnya ketika upload langsung dadakan tayang gitu. Gitu. Ya, ada yang kayak gitu, ada yang emang butuh waktu, dan setelah waktunya di verifikasi diverifikasi dulu, ada recheck atau di revisi gitu. Kayak misalkan revisi bentuknya kurang bagus, atau warnanya kurang masuk, atau teknisnya kurang masuk, itu kita kami revisi terus kami upload lagi sih. Tapi alhamdulillah kebanyakan setelah kami tahu ternyata ada beberapa bentuk yang rawan buat revisi, kami hindarin. Jadi kami bikin dokumen di Notion, itu namanya rejected database gitu. Intinya visual yang pernah di reject dan kami berusaha hindari gitu. Buat meminimalisir kesalahan gitu. Jadi mengumpulkan kesalahan buat meminimalisir kesalahan gitu. Ya. Oke, lanjut ya, mungkin tadi perjuangannya gitu ya. Ada lagi nggak perjuangan yang mungkin sampai sekarang pun masih berkesan gitu? Banyak sih, jadi bingung ya. Berarti itu 2019 17 ya? Yang tadi awal merintis masih di Jogja. Itu udah ngantor. Jadi ini sesi ngantor-ngantornya ya. Jadi 2015 ke 2016 itu kan aku numpang di kontrakan kakakku, kakak kandung ya. Kakak kandung, beliau ngontrak di Jogja karena masih kuliah, aku nemenin. Tadinya sih aku ngekos, dan aku awalnya nggak mau buat nemenin ngontrak gitu. Terus akhirnya nemenin di situ, dapat kamar ukuran 3x2,5. Kemudian ketika hiring pertama, aku sebenarnya juga rada nggak pede gitu. Di kamar 3x2,5, terus ada kasur dikeluarin dulu kalau mau kerja bareng gitu kan. Terus waktu itu pakai meja kecil, meja lipat itu ya, kecil atau enggak sih, meja belajar tapi kecil gitu kan. Itu terus akhirnya bikin lagi custom kayak gini, kayu jati Belanda nggak sih kayak gitu. Iya, ini jati Belanda. Terus tapi emang jadi space tidurnya lebih sempit sih. Gitu, jadi tiap hari kayak ngeluarin kasur. Terus bahkan karyawan pertama tuh bawa kursi sendiri. Gimana ceritanya bawa kursi sendiri? Jadi
aku ada kursi kan. Heeh. Terus dia bilang, men, aku ada kursi di kosan nggak aku pakai, aku bawa aja ya. Iya silakan gitu, silakan. Terus bawa kursi sendiri sih, aku mikir kayaknya perlu nabung beli kursi yang lebih proper gitu. Yang nabung beli kursi yang rada mendingan lah. Alhamdulillah gitu. Ya fase-fase awal itu, dan itu udah alhamdulillah udah bisa buat internet yang lebih memadai. Terus juga waktu itu sempat bikin event, sering bikin event juga. Jadi kolaborasi sama teman yang punya kafe. Kami bikin, ya bisa dibilang event, bisa dibilang kayak komunitas, namanya Segaris Ide. Jadi intinya itu tiap bulan atau tiap 2 bulan bikin acara yang topik besarnya tentang industri kreatif, entah itu desain, menulis, public speaking, dan segala macam, dengan harga yang sangat murah. Dapat makan, dapat minum, dapat tempat yang bagus. Itu teman-teman bisa belajar sama ahlinya gitu. Dari situ juga banyak nemuin teman-teman baru gitu yang masih support sampai sekarang. Tuh, terus explore kayak gitu. Ada juga sih yang dulu pengalaman, kan itu kebanyakan online ya. Tiba-tiba ada tawaran buat ada startup di Jogja. Pokoknya kayak mirip Tokopedia. Ini nggak disensor ya. Nggak pakai Tokopedia. Tapi versi lokal gitu. Jualan produknya jualan lokal gitu. Aku malah lupa nama startupnya itu apa. Nah mereka bilang lagi cari desainer, tim desainer. Ini pagi salah satu kandidatnya. Terus suruh presentasi di sana kan. Presentasi di sana. Jadi kami bikin visualnya dulu yang dibutuhin, terus presentasi di sana. Pas jatahku sana kan presentasi ketemu si ownernya, si bapak-bapak. Aku lupa namanya Pak siapa malah. Ya itu. Ketemu terus ngobrol. Ada satu pertanyaan yang pas aku pulang tuh ketawa terus. Apa itu? Mas Rizky, ini pagi kelebihannya apa? Jawabanku adalah nggak tahu ya Pak. Jadi jawaban itu yang bikin aku ketawa. Kenapa aku jawab kayak gitu ya? Makanya aku nggak deal, nggak lolos gitu. Jadi kayak seolah nggak pede sama skill sendiri kan. Aku pulang tuh sambil, kok bisa jawab kayak nyesel gitu ya? Gitu. Iya nyesel banget. Iya gitu. Walaupun pada akhirnya si bapak tuh kan deal sama desainer lain tuh, sama studi lain. Tapi sempat kontak lagi gitu. Tuh sih. Walaupun aku lupa jadinya ngerjain apanya, aku lupa, cuma sempat lah. Jadi kayak pelajaran banget. Kelebihannya apa gitu. Jadi kita mengenal diri kita tuh penting ya, entah diri kita sebagai personal maupun sebagai perusahaan itu harus pede dengan perusahaan kita harusnya gitu ya. Itu sih aku kayak aku tanya kelebihannya aku nggak tahu ya Pak. Aduh. Iya itu sih emang. Tapi ini nggak tahu duka atau suka ya. Iya. Tapi pengalaman aja sih. Pengalaman di awal ya. Namanya juga di awal bangun bisnis kan juga belum tahu gitu ya. Ketemu klien, pengalaman ketemu klien langsung gitu. Itu sih sama mungkin pas zamannya di Flat Icon itu kan full online ya, online brief segala macam dari, jadi ada platformnya gitulah, ada aplikasinya, komunikasi sama art directornya di situ. Terus jadi art director tuh yang nilai akunku tuh gimana, udah bagus atau belum, ada yang direvisi enggak. Nah biasanya tuh setiap minggu atau setiap 2 minggu tuh ada keyword atau judul baru yang perlu dibikin kan. Nah aku pas daftar di awal aku udah bilang ada beberapa topik yang kami hindari dan kami nggak bisa bikin. Kayak misalkan yang rawan banget itu alkohol atau bar ajeb-ajeb gitu. Icon itu bentuk icon atau gimana? Iya, jadi kan icon set kan, jadi misalkan bikin 25 icon yang berkaitan sama ajeb-ajeb misalkan. Oh iya. Nah, jadi title-nya acep-acep gitu. Acep-acep. Iya. Padahal yang title lain tuh aman gitu, kayak bisnis, marketing, nature gitu. Itu aku penasaran, ikonnya bentuknya kayak gimana itu? Iya yang berkaitan sama acep-acep. Iya. Ya, bayangin aja botol, gambar botol gitu ya. Nah, terus aku bilang nggak bisa bikin ini gitu. Dimarahin dong gitu. Aku bilang lagi kan udah perjanjian di awal gitu. Jadi aku dimarahinnya karena lu udah kami risetin pusing-pusing gitu ya, risetin segala macem, udah gak dikasih, malah nggak mau dikerjain gitu. Aku bilang lagi kan udah kesepakatan di awal, gitu. Akhirnya dicariin lagi. Cuma nggak yang sering banget tuh, cuma berapa kali kejadian. Cuma aku kayak rasa, oh ya emang komunikasi, mungkin ya klien juga manusia ya, jadi bisa lupa juga ya. Itu sih, komunikasi penting lah itu. Aku juga nggak, maksudnya ketika dimarahin nggak sampai yang sedih banget gitu. Iya. Karena sekadar tulisan terus baca Inggris gitu. Jadi kayak oh ya aku dimarahin dah gitu. Oh gitu ya. Berarti itu bahasa Inggris ya pun ya gitu ya.
Iya. Itu Mas Kikunnya dibaca semua gitu atau translate? Kalau aku kan translate. Google Translate sangat membantu ya, walaupun kadang hasilnya aneh-aneh Ada ya. Iya, jadi menurutku walaupun nggak harus jago banget bahasa Inggris, paling enggak ya kita pasif apa ya, maksudnya bisa paham apa yang dituliskan sih. Iya, itu sih, walaupun pas mau balas bingung. Apa ya balas apa ya? Mantap kan? Mantap. Apa coba? Mantap bahasa Inggrisnya apa ya? Ya great lah. Awesome apa gitu. Iya. Gitu Mas. Ini pengalaman itu atau pengalaman juga pas hitungannya merintis lah dari mundur lagi berarti timelinenya. Itu sempat dulu ada tawaran kerjaan dari Microsoft. Iya. Wow. Tapi aku bukan langsung ngehandle Microsoftnya ya. Jadi kayak Microsoft ada agensi, ada agensi yang pegang, agensinya itu ngubungin aku butuh ilustrator gitu kan. Iya. Nah butuh dites dulu kan. Jadi waktu itu bikin infografis pas lagi zamannya flat ilustrasi lagi naik-naiknya gitu. Bikin itu yang aku bilang tadi, internetnya masih pakai modem colok. Aku bikin. Terus karena aku nggak ada pengalaman kerja sebelumnya, aku berpikir santai aja. Nah terus aku tuh ngirim itu nggak sesuai deadline, tapi masih di hari yang sama. Dimarahin, udah telat, karyanya nggak sesuai gitu. Gitu. Oke, terus nggak jadi deal gitu. Jadi berarti itu kan belum pasti di ini ya, berarti baru ngajuin itu ya. Jadi kayak baru dites lah, itu sih. Terus jadi suruh redesign sebenarnya, udah ada konsepnya, suruh redesign, dikasih guide-nya juga, jadi kayak PDF banyak banget halamannya, kayak misalkan ada tangan harus bikin gambar tangan kanan gitu, dan segala macam gitu. Oke. Jadi pelajaran banget buat aku, kayak oke, berarti kalau ada deadline itu paling aman emang sebelumnya kalau bisa dikirimnya, jangan pas hari H gitu. Iya, itu. Apalagi digarapnya di hari H tuh. Ya, itu emang kebiasaan ya. Iya. Apalagi di kita ya, kayak industri kreatif desainer ini memang kadang gimana ya? Oh, ini deadline masih lama. Santai lah nantinya. Biasanya memang ya itu udah kebiasaan ya. Iya sih. Emang harus dibuang gitu. Kebiasaan sebagian orang ya, mungkin sebagian orang banyak. Itu. Iya. Itu. Jangan remehkan deadline gitu. Oke ya. Tadi mungkin udah dijelasin tentang perjalanannya ya. Di awal ya. Namanya merintis bisnis ya, memang penuh perjuangan ya di awal ya. Insya Allah ya sekarang udah mulai menikmati hasil perjuangannya gitu. Bismillah. Cuma ya perjuangan tetap masih panjang gitu ya. Oke, mungkin dulu kan ngantor di Jogja. Dengar kabar-kabarnya sekarang udah full online. Itu kenapa Mas? Bisa dijelasin mungkin? Oke. Jadi ceritanya gini. Kalau dari 2014 kan emang pas itu, tadi gue nyebutin gak ya yang ada di kontrakan sendirian? Oh ya udah. Nah itu terus habis itu kan sempat ngontrak rumah buat dibikin studio 2017. Oh kalau nyebutin tempat mungkin teman-teman nggak tahu ya. Jadi pokoknya pindah dari kontrakan yang numpang ke ngontrak tempat baru. Habis itu pindah lagi. Pokoknya pindah sampai 3 kali. 3 kali. Iya, jadi emang karena pengen cari yang lebih luas dan lebih proper gitu ya. Sampai 3 kali. Tapi nggak yang tiap tahun ya. Mungkin ada yang 2 tahun, ada yang setahun. Yang terakhir itu sebenarnya pengennya yang ketiga kali itu digabung antara aku sama keluarga di lantai bawah, lantai atasnya buat kerja. Pengennya kayak gitu. Cuma corona saat itu benar-benar nggak bisa diprediksi. Kemudian teman di tim juga ada yang sempat kena, tapi alhamdulillah juga istilahnya apa ya, tanpa gejala, OTG apa ya, tanpa gejala, jadi nggak yang berat juga. Sempat ada yang, aku lupa, ada beberapa yang kena, tapi alhamdulillah cepat sembuhnya juga. Nah waktu itu karena masih ada bayi, takut kan, bener-bener protektif. Terus akhirnya ngontrak 2 lantai itu nggak kepake buat kerja gitu. Cuma kepake sekali 2 kali di awal-awal pindahan aja gitu. Habis itu ngerasa ini sayang nih kalau udah ngeluarin duit buat kontrakan, ada meja segala macam, kursi dan peralatan lainnya, tapi kok nggak kepake. Kepikiran buat akhirnya yaudah dipindah total remote tanpa kantor. Jadi sebelumnya pas lagi di kontrakan terakhir masih udah remote, tapi ada kantor kalau mau ketemu, ada studio kalau mau ketemu. Cuma emang jarang banget kan, ketemunya lebih sering di luar gitu. Walaupun nggak yang tiap bulan lah, tiap berapa bulan, 3 bulan atau 4 bulan sebisanya dan sememungkinkannya waktu itu. Sampai akhirnya memutuskan buat yaudah tanpa kantor sekalian, beberapa barang-barang yang bisa dijual, kayak meja, kursi yang dijual, terus
Bahkan pas lagi ada awal tuh lupa bengkel modif mobil atau gimana kan beli meja-meja tuh. Lihat papan tulis dijual nggak Mas? Dijual. Oh iya. dijual. Gitu. Bahkan kayak lagi telepon sama temen, call ngobrol bebas, terus aku nawarin, mau kursi enggak? Oh iya. Dan dibeli Sampai dong. nawarin. Iya gitu, sampai dibeli gitu. Beberapa kali kayak gitu. Terus habis itu udah ternyata barang-barang yang studio banget udah habis, yang nggak habis ya. Ada sisa rak buku dan beberapa yang masih kepake buat aku sendirian. Kalau misalkan mau remote gitu kan. Terus akhirnya pindah aja deh balik kampung ke Purwokerto dari Jogja. Nanti kan merantau 11 tahun dari zaman kuliah, terus selesai kuliah sampai ini pagi beberapa tahun di Jogja. Terus akhirnya ya udah pulang ke Purwokerto, nempatin rumah tempat mertua di sini. Tapi nggak gabung sama mertua, beda tempat, beda lokasi. Habis itu ya full remote dengan beberapa inspirasi. Jadi di luar negeri tuh ada perusahaan namanya Basecamp. Itu mereka udah jalan 20 tahunan lebih dan full remote tanpa kantor. Mereka sempat ada kantor tapi ternyata lebih cocok tanpa kantor. Jadi istilahnya mereka berusaha buat talent itu nggak terbatas domisili. Jadi mereka ada yang di Amerika, di Jepang, di mana. Dan mereka tuh ada agenda setahun ketemu minimal dua kali di tempat tertentu, dan itu buat kayak hangout bareng gitu. Nah aku mikir mereka juga bisa 20 tahun jalan dan gede gitu. Nah, terus kalau yang di Indo ada kirim.email. Itu kayak penyedia layanan email gitu. Full remote juga udah beberapa tahun juga, udah lama juga. Terus aku mikir contoh-contoh berhasilnya banyak, kenapa kita nggak nyoba sekalian full tanpa kantor gitu. Apalagi kan itu kalau ya full remote kan biaya operasional itu kecil loh katanya. Mungkin nggak terlalu ini ya. Kalau dibilang kecil banget sih enggak ya. Cuma maksudnya lebih terpangkas dibanding ketika ada harus kontrak atau nyewa gitu. Itu lebih terpangkas. Karena pada akhirnya tetap juga kayak misalkan pakai software ada beberapa yang harus tetap dibayar. Aplikasi. Jadi kayak pos pengeluarannya berpindah dan nominalnya berkurang gitu. Enggak yang misalkan segede sebelumnya. Oke. Itu sih. Oh iya, tadi Mas Kikur bilang Purwokerto. Berarti emang aslinya Purwokerto, Mas? Aslinya enggak sih, istri yang asli sini. Oh, istri asli Purwokerto. Iya. Kalau Masnya? Aku dari desa. Oh, desa. Iya. Desa mana itu? Ada desa namanya Buntu. Buntu itu kan ya masih dekat Purwokerto kan? Masih. Cilacap. Masuknya Cilacap ya? Masuknya enggak sih masih Banyumas. Oh, masuknya Banyumas ya ini. Iya, masih Banyumas. Ya sejam lah. Kalau motoran atau mobilan sejam dari sini. Oh, gitu. Iya. Oke. Boleh mungkin tanya ini, Mas. Itu ketemu istri di mana itu? Asik. Ini ngobrolan tiba-tiba berubah. Ini boleh dimasukin juga, kalau enggak nanti bisa Iya, enggak apa-apa, masukin aja. Oh gitu ya. Biar kalian. Enggak. Iya, gitu loh. Oke, jadi bergeser sedikit ya, ini tolong dilurusin lagi ya. Jadi istri itu teman SMA. Oh, SMA. Tapi pas SMA kami bukan yang teman kenal banget, itu enggak cuma sekelas tahu itu adalah itu. Iya. Nah, terus pas aku di usia yang menurutku udah siap menikah, pas itu ini masih di tahun 2000 berapa ya? 2017 lah, 2017. Aku merasa udah siap dan butuh untuk menikah. Nah, terus aku dibantu sama temen, beliau ustadz gitu, buat jadi perantara gitu lah. Jadi kayak ta'aruf gitu. Ta'aruf, terus dia dari situlah berjalan dari 2017, Agustus 2017. Istilahnya kayak pakai proposal atau CV, bagi CV. CV, terus itu keren CV kayak gitu. Dibantu pakai perantara 2017 Agustus mulai ta'aruf, nikah 2018 Januari. Jadi aku pertama ketemu langsung ke rumahnya, ke tempat bapaknya, dan aku ngomong ke bapaknya, Pak, ya kesini mau nikahin anak bapak gitu. Oh gitu. Iya. Jadi satset bat-bat gitu. Iya. Begitulah. Jadi nggak pakai pacaran, nggak pakai jalan gitu, nggak. Langsung ngomong, Pak, mau serius. Oh gitu. Iya. Hebat ya. Iya. Mungkin ya kalau di sekarang mungkin banyak anak muda kan ya agak gimana gitu ya, mungkin. Iya, saya juga muda ya, aku juga gitu muda ya, cuma rada tua gitu. Ya kan beda generasi ya mungkin ya. Sekarang mungkin modalnya belum ada ini gitu ya. Ya, begitulah. Tapi mungkin bisa cerita mungkin ada perbedaan mungkin ketika sebelum menikah, ketika udah menikah mungkin rezekinya tambah atau gitu. Rasakan? Rezeki itu yang aku rasain ya, rezeki itu nggak cuma berbentuk uang gitu ya. Yang aku semakin menyadari gitu.
Kayak dulu kan sebelum nikah mikirnya adalah setelah nikah aku akan menjadi kaya raya gitu. Gitu. Ada lah apa sih kayak iya. gitu. Nah terus setelah menikah alhamdulillah bertambah-tambah secara nominal dan menurutku secara kualitas juga gitu. Kayak maksudnya dengan misalkan nominal yang sama, loh kok bisa dipakai buat hal yang lebih banyak, lebih manfaat gitu. Kayak misalkan nominal sebelumnya cuma cukup buat aku tok, ini udah bisa cukup buat aku sama istri gitu. Dan bisa sisa gitu. Iya. Nah kayak gitu. Atau pada akhirnya punya anak itu juga sesuatu yang luar biasa. Iya. Dan alhamdulillah bisa remote working, bisa WFH, bisa kerja dari rumah, bisa mantau perkembangan anak ya. Itu juga luar biasa. Itu sih. Oh gitu ya. Jadi yang rezeki sangat menurutku meningkat secara kualitas. Oh gitu. Berarti remote working itu cukup ini ya untuk biar kita selalu sama keluarga. Kadang ya kalau kantor kan kita jarang ngobrol sama keluarga mungkin bisa ya. Bisa. Gitu ya. Berpotensi kayak gitu. Iya gitu ya. Terutama kalau pas lagi kayak anak sakit itu dan kami bisa menemani dari proses awal sakit sampai bisa sembuh itu sesuatu yang berharga banget sih buat aku gitu. Dan yang setauku kalau itu bukan remote working, bukan kerja dari rumah atau WFH, itu kan lebih repot, lebih susah. Harus izin ke atasan kah atau harus izin ke teman kah. Nah ini dengan remote kayak gini tuh ngebantu banget. Dan ini kan nggak cuma dialamin sama aku kan, sama tim juga kan juga kayak gitu. Ketika ada saudara yang sakit, ya udah ditemenin dulu aja. Kalau emang kamu perlu off dulu. Kalau emang bisa disambi, ya monggo disambi pas lebih lagi luang lagi aja gitu. Kalau emang belum luang ya fokus dulu aja ke keluarga gitu. Kayak gitu. Jadi kayak misalkan nggak perlu risau banget ketika misalkan butuh banget ke puskesmas atau ke dokter tapi lagi di jam kerja. Udah pakai aja gitu. Seperti itu. Mungkin agak tanya. Berarti kalau untuk jam kerjanya ini fleksibel gitu, Mas? Atau gimana? Atau emang ada target harian gitu untuk tim-timnya? Sebenarnya jam kerja masih sama kayak umumnya kantor ya, jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi setiap pagi itu jam 8 tetap ada briefingnya dulu. Terus sore juga ada closingnya dulu. Cuma emang nggak yang mengharuskan 8 jam TED sesuai itu jam 8.00 harus datang, jam 16.00 harus pulang gitu. Kalau misalkan ternyata di siang hari kepotong ada urusan keluarga atau misalkan ngurus KTP, ngurus SIM yang harus di hari kerja kan, cuma bisa di hari kerja, kepotong 2 jam, ya silakan dengan sadar diri malamnya atau sorenya diganti. Dan aku pun nggak mematok kok yang nganggur rong jam ya diganti rong jam gitu. Kamu gitu pakai 2 jam diganti 2 jam, nggak yang sesaklek itu gitu. Jadi ada sisi fleksibelnya di situ sih. Gitu. Menurut kesadaran sendiri ya, kita sadar sama sendiri. Betul. Ya. Sadar ya. Gitu. Iya, oke. Remote ya, bisa itu. Nanti bikin KT pun. Sebenarnya kita juga ada beberapa yang remote sih. Dan emang ya agak fleksibel. Cuma emang kadang ada kalanya kita offline itu untuk bahas yang sesuatu ya. Iya tetap perlu kalau emang bisa diusahain buat offline ketemu tatap muka, tatap mata ya itu lebih berkualitas lagi. Iya sih. Ya buat menjalin biar makin akrab gitu ya, makin saling itu. Kerja nggak cuma nyelesain desain beres, udah kerjaan gitu. Iya gitu kan ya. Nggak ada ya istilahnya kekeluargaan atau apa gitu ya. Oke, mungkin ini berarti sekarang kesibukannya Mas Kikur ini berarti fokus di ini pagi aja atau mungkin sambil ngapa gitu? Jadi kalau kesibukan sehari-hari ya yang ngurus rumah ya, jadi ngurus keluarga, ngurus anak yang lagi masih sangat berkembang gitu ya. Belum resmi jadi balita, masih 2,5 tahun, jadi masih kecil banget dan aku berharap bisa sedekat-dekatnya yang bisa kasih kualitas yang baik komunikasi sama anak. Terus ngurus ini pagi, ngurus tim, ngurus kelas online tadi yang aku sempat sebutin. Itu soalnya nggak ada atau belum ada brand lain yang mungkin nanti mau dibikin, itu belum ada sih. Sisanya ya. Fokus ini dulu ya, gedein kita bisa jalan. Cuma kadang kalau misalnya ada kesempatan, misalkan kemarin diajakin bikin podcast, ya ayo. Iya. Kalau udah pulang-pulang gitu ya ayo gitu. Itu sih, nggak ada yang aneh-aneh. Oh gitu ya. Iya nggak ada yang tiba-tiba apa sih, nggak ada. Iya, terkirain pagi ini pagi malamnya nyangkul. Nggak ada. Oke, mungkin sama ini. Oh iya.
ini pagi kedepannya itu mau gimana Mas? Ada gambaran gitu? Target atau goal apa itu dari ini pagi itu? Sebenarnya kalau secara visi misi, visinya kan pengen jadi studio desain grafis yang sukses dunia akhirat. Di visi jangka panjang yang emang nggak bisa dicapai dalam waktu tahun dekat, gitu dekat ya. Nah, aku mikirnya ya mengejar dari visi itu gitu. Visi diturunin jadi misi diturunin jadi culture di keseharian kami gitu. Kayak ada di bawah garis bawahi dunia akhirat. Kayak misalkan kami benar-benar ketika bekerja berusaha cari yang halal. Proyek-proyek yang kami bikin, yang kami kerjain ya hanya menerima yang benar-benar gitu kan. Terus karena kembali lagi dunia akhirat gitu. Ketika kami bikin agenda-agenda kayak semacam ini ngaji, ini cerita, atau ini lainnya juga disambungin sama visi misi yang ada. Jadi harapannya mencapai ke situ sih. Jadi belum ada aku bikin misalkan 5 tahun ke depan bakalan ini bakalan itu. Ya ada sih, cuma itu sangat personal mungkin ya. Iya, ya boleh. Enggak apa-apa, enggak harus disampaikan, tenang aja. Gitu ya. Itu jadi emang rahasia perusahaan itu. Jadi gambaran besarnya itu sih, ngejar ke visi itu. Oke, masalah. Itu pun juga maksudnya kan emang kami kan masih baru banget buat remote working ya. Mungkin kehitung 3 tahun ya. Kami juga 3 tahun itu lumayan. Ya, anggaplah dari 8 tahun jalan, 3 tahunnya remote working kan berarti kebanyakan lebih ke onsite kan, lebih ke nyetudio bareng. Nah, kami juga nggak tahu nantinya apakah bakalan remote working terus atau bakalan ada studio bentuk fisik lagi gitu. Itu juga nggak tahu ya, sambil jalan aja. Sambil jalan aja ya. Kalau ada peluang ya kenapa enggak gitu ya. Bener gitu. Iyalah, sebagai ya kita pebisnis ya, ketika mungkin kita lihat peluang dan ini berkah dan halal ya kita ambil gitu. Kenapa enggak gitu. Iya betul. Oke, terus apa lagi ya? Oh ya, tadi kelasnya di mana itu? Ada ininya nggak? Mungkin dari teman-teman Biko ini tertarik untuk belajar tentang apa? Tentang icon itu gimana? Bisa di paling gampang jawabnya link di bio. Oh, link di bio. Bionya apa? Ini pagi. Ini pagi. Ini pagi. IG ya. Oke, nanti mungkin dari teman-teman Biko kalau mau penasaran buat ini kelas bikin icon itu kayak gimana? Itu bisa cek di IG ini pagi, itu ada linknya. Di situ ada masuk aja itu ada produk-produknya kok, tenang aja, tinggal pilih mana yang pengen dipelajari, pengen diikutin dah. Oke. Udah aja. Oke, siap. Itu ya. Terus berarti sekarang untuk kelasnya baru yang icon atau udah ada yang lain mungkin? Kelas tentang vektor, Illustrator atau apa? Oke, jadi kalau yang bentuknya emang kelas online dan sifatnya semacam lifetime ya, itu nggak ada langganan, itu emang kelas online belajar icon design aja, baru sementara itu. Lainnya itu bentuknya lebih ke webinar atau online workshop. Jadi kami beberapa kali ngadain mungkin 4 atau 5 kali webinar sama online workshop dengan topik dan pembicara berbeda-beda. Mulai dari ilustrasi, copywriting juga sempat. Kemudian waktu itu icon juga ada 2 kali. Terus UI UX juga ada. Lebih ke di situnya sih. Itu gitu. Juga dari hasil live-nya direkam. Kemudian kami bundling, terus dijual lagi. Jadi kalau teman-teman ada yang ketinggalan bisa akses kembali. Itu namanya Sari. Sari. Super akses rekaman ini pagi. Iya. Bisa ya, banyak ya. Singkatannya ya. Iya dong. Sari super akses rekaman ini pagi. Iya. Iya gitu. Wah, pinter bisa bikin ini ya. Apa? Istilahnya kalau ini singkatan gitu ya. Dulu aku pribadi sering main singkatan dengan permainanku sendiri gitu. Kayak misalkan ada merek Macintosh kan tulisannya Macintosh ya. Aku misalkan dibikin kepanjangan apa ya? Makin cinta tobat seorang hamba gitu. Atau misalkan apa gitu ya. Jadi aku main-main itu aja walaupun nggak tahu fungsinya buat apa. Ya salah satunya ternyata buat tadi ya, buat bikin merek ya. Bisa ya. Ya paling aku sempat senang kayak gitu sih, dan senang sampai sekarang juga sih. Cuma nggak yang tiap waktu tiap hari aku asah gitu, nggak sih. Oke. Siap. Oke, mungkin kayak ini ya tadi mungkin di ini pagi pun aku lihat ada beberapa program itu ya, ada yang tuh ini jalan-jalan ya. Sebenarnya kita bikin kreatif pun ngikutin ini pagi lah. Luar biasa. Kita ya makanya setiap ada kita
program apa itu mesti ada bikinnya itu. Itu kita benar-benar ngikut ini pagi loh. Dan sebenarnya aku merasakan loh Mas. Iya kan. Serius nih. Jadi gini, pas aku balik ke Purwokerto 2022 berarti tahun lalu, karena aku baru tahu tuh ada brand namanya Bikin Kreatif kan. Bikin Kreatif. Terus lama kan ini pagi ada ini main yang sebenarnya udah ada kan. Terus kok bikin kreatif bikin piknik kalau nggak salah ya. Atau bikin apa? Saya. Sebentar. Terus bikin kreatif bikin apa lagi tuh? Oh, saya. Apakah mungkin? Tapi ternyata ada cerita dari Mas Angga, Mas Abdul kayak gitu tadi. Oh ya, ya semoga ada manfaatnya lah ya gitu ya. Iya, kita benar-benar ngikut ini pagi dari dulu sebelum bikin kreatif berdiri pun kita udah ngikut ini pagi. Terima kasih. Jadi emang kayak untuk benchmark, untuk brand kayak gitu kita banyak belajar dari ini pagi gitu. Oh siap, terima kasih. Gitu. Jadi pelopor sebenarnya. Tapi diklik follow kan? Oh pasti, iya kan ya. Oh udah. baru mencet. Ini udah. Ya gitu. Oke. Mungkin terakhir sebelum penutup ya. Mungkin dari Mas Kikur itu ada pesan-pesan untuk Sobat Biko atau mungkin teman-teman semua yang mau menekuni di bidang studio desain atau mungkin di bidang icon itu. Oke. Gimana saran? Kalimat buat aku sendiri dan buat teman-teman yang mendengarkan. Jangan malas belajar. Jadi belajar apapun ya maksudnya. Belajar perkara dunia, perkara akhirat, ya jangan malas gitu. Kalau bisa emang alokasiin waktu, alokasiin jadwal buat itu. Kalau misalkan kita lagi ngejar di sisi dunia, bikin studio desain grafis, ya berarti pelajarin tuh studio desain grafis, desain apa, terus manajemennya gimana, keuangannya kayak gimana. Kalau sisi akhirat buat teman-teman yang muslim, ya udah segede ini gitu. Ini kan semua di sini yang nge-podcast gede-gede. Amin. Ya benerin bacaan Al-Qur'annya gitu ya. Benerin sholatnya dan lain-lain. Kayak gitu lah. Jangan malas belajar. Buat aku dan teman-teman yang mendengarkan. Iya, jadi belajar itu jangan hanya belajar tentang dunia gitu ya. Kadang kan kita lebih fokus pusing mikirin dunia gitu ya. Padahal ya kan dunia ini ya sementara gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya apa yang mau kita bawa untuk nanti gitu. Jadi ya jangan malas belajar. Iya, jangan malas belajar gitu. Ada lagi mungkin? Kalau mau terjun ke icon gitu. Istilah aku ini contoh mungkin aku newbie nih. Aku pengen belajar icon nih. Mulai dari mana? Kalau emang ada modal dalam bentuk uang, ya silakan ikut kelas online ya. Nggak harus di tempat kami. Karena sekarang ternyata banyak juga teman-teman di brand lain yang bikin kelas online yang belajar icon, bahkan nggak cuma icon 2 dimensi tapi 3 dimensi ada. Silakan diikutin karena biasanya nilai plusnya emang ada mentornya, ada gurunya, ada teman-temannya. Jadi kalau bingung tahu mau tanya kemana. Kalau emang ternyata masih ada keterbatasan secara keuangan, karena nggak menutup kemungkinan, nggak masalah kok belajar dari sumber-sumber gratisan gitu. Di YouTube banyak, di Google banyak, bahkan aku lihat kualitasnya juga bagus-bagus. Silakan dipelajari. Kalau bisa dibikin target sama dibikin ya target itu secara waktu sama secara target pencapaian ya. Misalkan target waktu selama 6 bulan ke depan deh mau menyeriusin belajar icons atau apapun itu ya. Kemudian secara target pencapaian harus bisa bikin icons yang kayak gimana, atau kalau mau bikin desain yang lainnya ya ada benchmarknya tadi yang kayak Mas Abdul bilang. Seperti itu. Oke. Dan benchmarknya itu ini pagi. Pasti itu ya aku pun dari awal lihat ini udah ke branding sebagai icon leader lah ya mungkin itu. Jadi ketika orang nyari pengen belajar itu mesti nyampe kayak ini pagi. Oke, siap. Iya. Oke, gitu aja mungkin Mas Kikur. Terima kasih untuk waktunya, meluangkan waktu di kala sibuknya ini untuk datang ke bikin kreatif itu untuk sharing tentang pengalaman dan juga itu seputar icon. Oke, terima kasih. Mungkin jangan bosan-bosan main ke sini gitu ya. Siap. Itu. Oke, terima kasih teman-teman bikin kreatif. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendatang sih kamu bisa deh Putri. Ya coba ulang. Oh iya. Oke. Bilang ya penutupnya ya. Dari mana nih nutupnya nih berarti?
Oh langsung B ya, jangan cuma ya. Oh ya udah. Oke. Apa? Jangan lupa untuk nonton konten. Sampai ketemu. Oh ya. Oke Sobat Piko, sampai ketemu lagi di konten-konten bikin podcast selanjutnya. Bye bye. Dibikin kreatif aja. Asik.